ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita punya keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia. Sama seperti Dia. Sama seperti Yesus, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ya harus juga sama-sama. Ayat terakhir ya. Yesaya 48. Boleh saya duduk, saudara? Boleh enggak? Kan mesti damai. Haleluya. Saya kalau itu lihat saudara itu kayak lihat jemaat gitu ya. Ayat 16 coba. Tolong baca. 1, 2, 3. Coba cari itu ayat dalam Yesaya 48. Damai sejahteramu akan ayat 18. Baca ayat 18. 2, 3. Kalau engkau memperhatikan firmanku. Terus. Haleluya. Haleluya dong. Sekarang Tuhan bilang damai sejahteramu. Dalam Yohanes, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Tetapi dalam Yesaya, damai sejahteramu. Kita yang bawa-bawa damai. Kemana saja kita pergi, itu influence kita, pengaruh kita tuh damai terus. Ya. Kita jadi kayu manis, bukan kayu manis, kamco. Kalau obat Tionghoa itu obat sinse. Akar ini dicampur jadi obat sakit pinggang. Rumput ini, daun ini, tongeret, cucunguk, masak jadi obat sakit ini. Akar ini, buah ini campur-campur jadi ini. Itu sinse luar biasa pinternya. Dan ini kayu tidak boleh, obat sakit perut tidak boleh campur dengan obat sakit kepala, bisa jadi racun. Tapi ada satu macam yang namanya kamco. Dia ditaruh di obat sakit perut, oke. Dia ditaruh di obat sakit kepala, oke. Dia ditaruh di obat sakit pinggang, oke. Itulah orang Kristen yang punya damai. Sama orang yang darah tinggi, oke. Sama orang yang kencing manis, oke. Bermain sama orang Batak, oke. Ya. Marlo jongau Tuhan, Tuhau pinor silang nih. Mangidwa usian ho. Asiniroham. Cuman itu yang saya tahu. Halane ale Tuhan. Tarbay nasonang. Sokoti zolom. Dihasonangan. Saya selalu ingin nyanyi itu. Tapi di sini orang Bataknya cuma 2-3 orang. Marlojong au oh Tuhan. Tuhau pinor silang mi. Mangido au siano. Aduh saudara, kalau saya nyanyi di sana. Di Batak dicubitin saya saudara. Ya, dicubitin. Wah, sini rom. Alanea. Sampai keluar air mata loh saya nyanyi. Ya, keluar si ibu. Padahal saya mau nyanyi yang lebih bagus. Keluar dia.
Damaimu akan seperti sungai. Yang seperti apa? Coba baca lagi. Damaimu seperti sungai. Aduh. Tidak pernah kering. Ya, kalau kayak dompet mah selalu ada. Ya, saya emang nggak kaya, tapi apa yang saya perlu selalu ada. Nggak usah kaya. Ya, kalau makan di restoran saya gatel gini aja mau garuk, bro jangan bayar. Siapa yang mau bayar? Saya bilang, saya gatel ini begini, dikira mau ambil uang. Saya nggak pernah bawa dompet, nggak pernah. Saya mah gatel aja gitu. Jangan. Buat apa? Damai kita tidak ada henti-hentinya. Damai. Gini, orang pacaran sekarang. Orang pacaran atau ada suami istri. Dan suami dirasuk setan, dia cari istri lain. Dia cari wanita lain. Dan sudah secara manusia istri yang ditinggalkan itu, istri yang dikhianati itu akan merasa kuciwa. Sakit hati. Dia meninggalkan atmosfer tidak baik. Ada orang kalau datang bawa atmosfernya enak. Ada orang kalau datang bawa atmosfer tidak baik. Orang yang meninggalkan, yang memutuskan pacar, yang memutuskan hubungan, yang meninggalkan istri, meninggalkan suami, dia meninggalkan satu atmosfer yang tidak baik, yang tidak bisa diatasi oleh apapun juga, kecuali oleh damai dari Tuhan Yesus. Maka tadi bilang damai itu mengatasi segala akal. Kita nggak usah pakai akal, pakai damainya Tuhan. Saya khotbah di Jakarta, saudara-saudara, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Apapun yang terjadi, apapun yang saudara minta, sepertinya mustahil, tapi yakin Tuhan pasti beri. Datang satu ibu. Namanya Ibu Berta. Pak Wandatu, kalau suami saya ninggalin saya bisa balik lagi enggak? Jangan ketawa saudara. Sebagai pendeta, saya kira dia tinggalin baru seminggu, baru sebulan gitu ya. Tinggalin. Bisa! Bisa, saya bilang, dalam nama Yesus bisa. Udah berapa lama dia tinggalin ibu? 20 tahun. Hah? 20 tahun? Tapi saya sih enggak ini, saya sih sudah enggak peduli, saya bisa dagang sendiri. Cuman saya tanya itu tadi khotbah Pak Wandatu mengenai iman, bisa terjadi enggak? Nah pendeta udah ngomong begitu, enggak boleh kita jadi mundur. Bisa! Ayo kita sembahyang, Pak. Ayo dalam nama Tuhan. Kau tolong di mana itu suami tenggelamnya. Ya Tuhan tolong kembalikan kepada pangkuan Ibu Pertiwi. Terima kasih Tuhan dalam hati saya, hati kecil saya ini, kepala saya ini jahat tuh si iblis. Apa bisa? Lu udah 20 tahun, mungkin orangnya udah berubah. Apa bisa? Amin, haleluya. Yakin Ibu? Yakin. Udah, terima kasih. Selasa pertama datang sendirian. Yakin Bu? Yakin. Selasa kedua masih sendirian. Selasa ketiga dalam hati saya lupa dah. Ibu ini pasti udah lupa dah. Selasa keempat dia tuntun satu laki-laki. Dia tuntun ke gereja. Bawa tuntun. Dia ketawa. Pak, inilah suami terhilang saya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Selasa kelima ada kejutan. Ibu Berta udah rambut putih jadi hitam. Suaminya udah rambut putih jadi hitam lagi. Second honeymoon. Apa yang kata manusia mustahil, tidak mustahil di hadapan Tuhan.
Kalau kita punya damai itu supaya adil. Kata manusia mustahil, tapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini perjamuan Tuhan nggak ada gunanya kalau di hati kita nggak ada damai. Maka kamu banyak yang sakit, banyak yang mati, kata 1 Korintus 11. Tapi kalau kita makan perjamuan Tuhan, kita yakin di dalam kita ada damai. Damai itu yang membawa atmosfer yang baik. Saya punya jemaat satu orang India. Nanti satu kali saya ajak ke sini suruh dia bersaksi. Sebab selama ini dia ikut ke Cirebon 2 kali bersaksi. Dia jualan kain. Saya bilang sama dia, kamu kalau makan di restoran, itu kamu bawa berkat buat restoran itu. Kamu lihat nanti. Kalau kamu masuk di restoran kosong, duduk aja pesan makanan. Nggak lama restoran itu banyak orang. Dia percaya, benar. Lalu dia saksikan. Betul, Om, betul. Dia dari agama Hindu. Benar, Om. Itu restoran kosong, saya senang cari yang sepi. Begitu saya duduk, nggak lama datang orang penuh. Ribut-ribut. Bukan cuma satu restoran, tiap restorannya masuk. Sama-sama saya. Nih restoran baru buka. Nggak lama nih, penuh. Karena saudara bawa atmosfer berkat damai sejahtera. Udah ya? Udah? Hati saudara sudah damai, udah tentrem, udah tenang. Nanti ada baptisan air. Dan dalam baptisan air itu, saudara akan bersama dengan Yesus, percaya di dalam Yesus. Baptisan air itu memisahkan kita dari dunia dan surga. Tapi jangan cuma memisahkan begitu aja. Memisahkan kita dari khawatir dan damai. Di dalam Tuhan kita damai. Damai. Coba ngomong kiri kanan. Mari kita berdamai dengan Tuhan. Satu kali lagi. Mari kita berdamai satu sama lain. Yang terakhir, mari kita berdamai dengan diri kita sendiri. Ada orang menghukum dirinya keterlaluan. Saya orang jahat, Om. Saya orang jahat. Saya mah jahat. Aduh, dosa saya mah banyak, Om. Saudara, dosaku banyak. Sambung. Hatiku noda. Sehingga dunia pandang amat hina. Tapi darahnya yang berkuasa sudah sucikan dosa saya. Dosaku banyak, hatiku. Udah, ada musik, tunggu dulu.